Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fuad Suwandi, SPD MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Internet of Things dengan kode mata kuliah EAF 63803. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester ganjil dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan untuk menguasai konsep, teori, metode, teknik atau algoritma dalam sistem Internet of Things secara sistematis. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung di ruang kelas dan di praktikum, serta dilakukan secara asinkronus, yaitu mahasiswa dapat mengakses materi, menerima dan memasukkan tugas, maupun melakukan diskusi pada laman Spada Universitas Negeri Gorontalo. Seperti pada umumnya, mata kuliah Internet of Things memiliki 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan teori Internet of Things. Yang kedua, mampu memahami dan menguasai spesifikasi arsitektur Internet of Things dan datasheet ISP. Yang ketiga, mampu menganalisis dan menguraikan teknis framework Internet of Things. Dan yang keempat, mampu menganalisis dan menguraikan security dan pemrograman rangkaian Internet of Things. Selanjutnya, materi pembelajaran meliputi yang pertama pengertian konsep dan ekosistem IoT, yang kedua framework pemrograman untuk Internet of Things, yang ketiga pembacaan data sensor microcontroller, yang keempat simulasi IoT, dalam hal ini kita menggunakan aplikasi simulator berbasis web, yang kelima security dan privasi pada IoT, yang keenam Wi-Fi dan Bluetooth pada Arduino dan Android, yang ketujuh rangkaian pendeteksi kebocoran gas ESP32, yang kedelapan rangkaian robot sederhana ESP32, yang kesembilan rangkaian robot sederhana ESP-CAM IoT dalam dunia industri. Untuk model pembelajaran menggunakan pendekatan case-based learning kombinasi project-based learning dengan strategi pembelajaran bauran, sinkronus dan asinkronus dengan metode ceramah, tanya jawab, presentasi dan diskusi. Adapun indikator penilaian, yang pertama penilaian aspek pribadi 10%, tugas case study 15%, tugas hasil proyek 25%, aktivitas partisipatif 10%, kognitif tugas 10%, UTS 10%, UAS 20% dengan total bobot penilaian 100%. Penilaian ini kemudian akan disampaikan kepada mahasiswa sebagai wujud dari transparansi penilaian yang dilakukan. Baik, itulah tadi pemaparan terkait deskripsi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Internet of Things. Selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Ya. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat. Kalau semangat mengikuti pembelajaran atau perkuliahan hari ini, kita awali perkuliahan kita dengan doa ya. Mari kita menundukkan kepala sejenak, menundukkan hati. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atau berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, semuanya hadir hari ini. Ya, ada beberapa ya, ada beberapa yang tidak sempat mengikuti perkuliahan. Kita coba cek kehadiran. Yang pertama Ervin. Ervin. Selanjutnya Indri. Hadir. Indri Wilondato hadir. Isnawati. Hadir. Reza. Tidak hadir, Pak. Tidak hadir ya? Ya. Tidak ada informasi. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Selanjutnya Merianti. Hadir. Zelfirindiani. Oke. Muhammad Putra Meka. Sri Wandagani. Oke. Pitya Abdul. Hadir, Pak. Muhammad Lutfi Pabutu kan? Iya Pak. Jadi hari ini satu orang yang tidak hadir di kelas kita ya. Ya. Selanjutnya sebelum kita memasuki perkuliahan hari ini, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, ya, kita coba flashback dulu materi kita sebelumnya. Ya. Di pertemuan kelima masih ada yang ingat materinya? Coba angkat tangan. Ya, silakan Indri. Pak, untuk materi sebelumnya itu tentang definisi data sensor pada IoT. Ya. Terus ada juga sensor-sensor umum Arduino pada IoT. Sensor Arduino pada IoT. Bisa disebutkan pengertiannya? Definisi sensor pada IoT. Cuma materinya saja ya yang dipahami. Oke, jadi kesimpulannya pekan lalu ada dua materi yang kita pelajari untuk mempelajari terkait definisi sensor IoT dan jenis-jenis sensor yang umum digunakan untuk IoT ya. Jadi pengembangan dari IoT itu adalah microcontroller yang dibuat menjadi rangkaian sistem umum terciptalah Arduino. Cikal bakal dari ISP ya, perangkat ISP. ISP itu adalah perangkat IoT. Jadi salah satu dari perangkat IoT. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan simulasi Internet of Things IoT ya. Jadi Internet of Things itu kita singkat saja IoT. Selanjutnya berbasis simulator Wokwi secara mandiri untuk mensimulasikan perangkat IoT sederhana. Yang kedua, merepresentasikan hasil simulasi dari sistem berbasis Arduino di platform Wokwi. Jadi kita akan mensimulasikan menggunakan platform Wokwi. Selanjutnya, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan simulasi berbasis web dibandingkan dengan perangkat keras yang nyata atau real device. Oke? Ini materi kita di hari ini. Simulasi IoT berbasis website dengan basis menggunakan Wokwi. Jadi ini 3 poin penting ya terkait materi pekan ini dan kaitannya dengan materi pekan lalu. Yang pertama, apa hubungan antara data sensor dan platform Arduino dalam IoT? Yang kedua, apa saja contoh sensor yang sering digunakan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan data sensor dalam konteks Internet of Things? Ada yang bisa bantu saya menjelaskan ini? Ya. Oke, jika belum ada yang bisa, kita perhatikan secara seksama materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran rancangan
sistem informasi yang akan kita bangun, ya. Nah, di sini ada perangkat input, ya, DHT, ya. DHT itu adalah sensor. Sensor sudah pasti perangkat input. Yang perangkat output itu berupa relay. Relay itu mengeluarkan, ya, menunjuk keluaran dari pin ESP. Seperti materi kita di pertemuan ke-3. Relay satu channel. Nah, relay satu channel itu bekerja di tegangan kerja 5 volt, ya. Nah, jadi relay dengan tegangan kerja 5 volt ini dapat mengontrol arus listrik dari PLN. Apa perbedaan arus listrik dari PLN dengan arus listrik yang dari baterai? Perbedaannya yaitu, ingat pelajaran fisika, arus searah dan arus bolak-balik. Arus listrik dari PLN itu termasuk arus bolak-balik yang bahasa Inggrisnya alternatif current, AC, ya, arus AC. Nah, jadi kita bisa mengontrol perangkat AC alternatif current, misalnya pompa air dari kendali pin digital ESP32. Nah, ESP32-nya itu relay pin 26 misalnya. Ini tidak butuh untuk library-nya, ya, karena sifatnya langsung saja kita masukkan televisi di sini. Untuk operasi satu kali eksekusi, setupnya langsung pin mode, langsung kita set relay pin 26 misalnya ke posisi output. Selanjutnya digital write relay pin sekian posisi high. Low itu atau nol itu sifatnya tidak mengeluarkan tegangan. High atau dalam kondisi satu mengeluarkan tegangan. Jadi ini semua sudah ada di jurnal yang saya terbitkan pada jurnal verifikasi. Ya, silahkan adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian mengecek di laman Spada, ya, yang telah saya kirim. Kita masuk ke pembahasan terkait DHT22, sensor suhu dan kelembapan. Jadi sensor DHT22 itu bentuknya seperti ini, ya. Jelas terlihat, ya. Di sini ada mounting hole, kemudian ada data, ini kaki untuk data. Jadi ini yang terhubung ke ESP, ya. Selanjutnya dua kaki ini fungsinya apa? Ini sebagai power, ya. Satu VCC atau kutub positif dan ground atau negatif, koneksi negatif. Selain yang memiliki 3 kaki, ada juga DHT yang memiliki 4 kaki, ya. Namun kita aplikasikan DHT yang memiliki 3 kaki pada praktikum hari ini. Bukan praktikum, ya. Kita baru simulasi, ya. Pada simulasi kita hari ini. Nah, sensor DHT beroperasi pada tegangan kerja 3,3 volt, ya, hingga 6 volt. Jadi ketika tegangan kerja lewat dari 6 volt, sensor DHT-nya bisa rusak, ya. Selanjutnya outputnya sifatnya sensor digital, kemudian akurasinya 0,5 derajat Celcius dengan library DHT.h atau ada flip sensor. Fungsinya untuk apa? Bentuk. Jadi dia hanya menggunakan 2 pin di ESP32, ya, atau ESP82 dan 6, atau bahkan di mikrokontroler AVR 8535 atau AVR 16H. Ini kita hanya menggunakan 2 pin ini. Kalau kita pasang instalasi di ESP32, kita konekkan ke pin SDA B21. Kemudian SCL-nya kita koneksikan ke pin D22.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Sepertinya agak ngantuk ya. Kalau ngantuk kita berdiri sejenak, berdiri sambil menyegakkan badan. Nah, kalau saya bilang hello, bilang hai ya. Kalau saya bilang hai, bilang Hello. hello. Hai. Hai. Hello. Hai hai hai. Hello. Hello hello hello. Hai. Tepuk tangan semuanya. Sudah semangat ya? Ya. Jadi silakan duduk kembali. Jadi semangat dalam berkuliah IoT itu sangat dibutuhkan untuk mendukung daya tangkap kita di dalam kelas. Ya, kita tetap fokus. Ya. Selanjutnya ini adalah skematik rancangan benda nyata, dan benda nyata ini alhamdulillah kita memiliki beberapa komponen yang sama ya. Di sini ada ESP32 ya. Selanjutnya di sini ada DHT22 ya, DHT22. Di sini ada modul relay ya. Oke, jadi kita akan membagi dua kelompok ya. Jadi silahkan untuk mencari teman kelompoknya masing-masing. Mungkin duduknya bisa meningkat ya, sambil meningkat kursinya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Jadi sambil kita menentukan anggota kelompok, ya. Jadi tugasnya sebelum kita membahas mendalam, membahas secara deep terkait skematik rancangan ini, kita ada misi ya. Silahkan buat dua kelompok berdiskusi. Ini sudah dibuat dua kelompok berdiskusi. Kelompok 1 tugasnya menentukan perangkat input, lalu mendiskusikan, kemudian menyimpulkan spesifikasinya. Kelompok 2 menentukan perangkat output, lalu mendiskusikan, kemudian menyimpulkan spesifikasi. Semuanya ada kok tadi saya sebutkan ya, dan saya tampilkan di slide presentasinya saya. Masing-masing perwakilan bisa menjelaskan di tengah sini nanti ya. Sambil kita bagikan device-nya ya. Ini ada ESP32, mungkin kelompok 1 bisa pegang. Kemudian di sini ada sensor DHT22 ya. Oh ya, sensor DHT22 di input ya. Nah, ini kemudian ada modul relay ya, modul relay di perangkat output ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Oke. Kelompok 1 siapa yang bisa mewakili untuk saya menjelaskan? Ya, oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok yang dari kami kelompok 1 itu yaitu kita menjelaskan tentang perangkat input, yaitu tentang kami mengambil dua, yaitu ada DHT22 dan Source Monster. Nah, untuk DHT22 untuk spesifikasinya itu dengan tegangan operasi 3,3 volt hingga 6 volt dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Menggunakan library DHT.h dan ada fluid sensor.
fungsinya yaitu memonitoring suhu dan kelembapan udara. Yang kedua yaitu Solus Monster dengan tegangan operasi 3,3 volt sampai dengan 5 volt dengan fungsi untuk mengukur kadar air dan kadar air pada tanah menggunakan pin ADC. Oke, bisa ditunjukkan di sini yang mana komponen input dan yang mana komponen. Untuk komponen input untuk komponen input yang DHT22 yaitu yang ini Ya. dan untuk Solus Monster yaitu yang ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan. Saya perkenalkan, yaitu kami akan menjelaskan bagian output, yaitu terdapat ada relay, yaitu relay ini ada satu channel dengan tegangan kerja 5 volt menggunakan kendali pin digital, dapat mengendalikan mengendalikan perangkat listrik AC. Kemudian yang kedua yaitu LCD 16x2 menampilkan informasi sensor. LCD bisa ditambahkan dengan modul I2C untuk menghemat pin dengan library liquid crystal, I2C dan wear. Oke, bisa lengkap ya dengan library. Silakan ditunjuk. Untuk komponen output yaitu relay seperti gambar yang ini, kemudian LCD seperti ini. Dan I2C dan di atas dari LCD. Ya, oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 saya tambahkan di sini ada pompa ya. Nah, ini adalah suatu rangkaian smart garden ya. Ketika Anda berjalan-jalan di suatu industri misalnya tanaman hidroponik, ide seperti ini yang mereka butuhkan ya. Mungkin mahasiswa dari UNG ini bisa mengembangkan potensinya untuk membuat rangkaian yang bisa diterapkan untuk pengabdian masyarakat. Oke, seperti itu. Selanjutnya, yang membawa laptop bisa dibuka laptopnya sambil sama-sama ini ya. Yang kelompok yang memiliki satu laptop bisa bersama-sama berembuk. Silakan membuka LMS padanya, ya, membuka LMS pada, kemudian mengklik link Walkly yang saya kirimkan. Di situ adik-adik mahasiswa tidak perlu lagi repot-repot membuat program, karena sudah saya berikan contoh template program untuk Smart Garden. Jadi di sini ada perangkat soil moisture. Jadi di sini ada rangkaian yang mengkoneksikan soil master dan DHT22. Coba dibuka di laptopnya masing-masing. Nah, sekarang kita sudah merakit rangkaian Smart Garden. Gampang kan merakit rangkaian di Walkly? Ya, semuanya sudah lancar. Jadi tinggal di play. Ketika adik-adik sekalian play, kemudian ada respon, misalnya lampunya menyala atau di serial monitor di bagian bawah ada keterangan, berarti Anda sudah sukses mengkoneksikan IoT, modul IoT-nya. Sudah? Ya. Sudah berhasil ya? Ya. Oke. Selanjutnya kita buka kuisnya ya. Sudah connect semuanya ya. Kita mulai sekarang. Oke. Pertanyaan pertama. Apa fungsi dari sensor DHT22? Oke. Sudah
selesai dijawab semuanya ya. Kita akhiri. Selamat kepada Michael sebagai juara kuisnya kita ya. Terima kasih ya untuk Michael. Oke, selanjutnya tugas kelompok. Tugas kelompoknya sudah saya upload di Spada ya. Mengikuti petunjuk teknis yang ada di Spada, dan saya sudah buatkan template untuk blinknya, blink device-nya untuk suhu, kelembapan dan tanam. Jadi silahkan dibuat tugasnya, aksesnya itu dengan password tersebut dikumpulkan sebelum pertemuan ke-7. Ada pertanyaan? Tidak ada? Semuanya insya Allah paham ya? Ya. Nah, selanjutnya untuk materi pertemuan ke-7 pekan depan, materinya adalah keamanan dan privasi data dalam Internet of Things (IoT). Nah, jadi bisa pelajari buku rujukannya dengan judul keamanan dan privasi dalam Internet of Things, teori dan implementasi, dengan penulis Bapak Dr. Yanuar Hidayat STMT. Jadi silakan dicari bahan bacaannya. Selanjutnya kesimpulan. Simulasi IoT berbasis WOKWI memungkinkan mahasiswa memahami dan menguji sistem berbasis ESP32 secara virtual tanpa perlu perangkat fisik. Dalam simulasi ini, mahasiswa membangun sistem otomatisasi menggunakan sensor soil moisture, DHT22, modul relay, pompa air, dan LCD I2C yang kemudian diprogram melalui Arduino IDE untuk dijalankan di WOKWI. Ya, semuanya sudah paham? Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan dikembalikan lagi kursinya, dirapikan ke tempat semula. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa sambil bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menundukkan kepala sejenak, doa dimulai. Selesai. Selanjutnya ada kata-kata untuk penguat dari saya ya. Pikiran bukanlah bejana untuk diisi, tetapi api yang harus dinyalakan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Internet of Things pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.